Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selamat di rumah saja, kalian semuanya sehat ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas materi bab keempat, yaitu tentang pemanasan global. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui fungsi lapisan rumah kaca bagi bumi, komponen lapisan rumah kaca, dan kaitan lapisan rumah kaca dengan pemanasan global. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pemanasan global. Yang ketiga, mampu mengetahui penyebab serta dampak pemanasan global. Terakhir, peserta didik mampu menyebutkan cara penanggulangan pemanasan global. Langsung ke materi yang pertama, kita akan bahas tentang lapisan rumah. Lapisan rumah kaca merupakan suatu lapisan gas yang berada di atmosfer bumi. Mengapa dikatakan lapisan rumah kaca? Coba perhatikan gambar yang sebelah kiri. Di bumi ada rumah yang benar-benar disusun oleh kaca. Nah, rumah kaca ini biasanya digunakan manusia untuk menanam tumbuhan. Nah, tumbuhan-tumbuhan di sana akan tumbuh dengan sangat baik. Kenapa? Nah, kita perhatikan di sini ada panas matahari yang akan nanti masuk ke dalam rumah kaca. Karena komponennya bagian tepinya terdiri dari kaca, maka nanti sebagian besar panasnya akan dilepaskan ke lingkungan sekitar, tetapi ada sebagian yang panas matahari itu akan dipantulkan kembali ke dalam rumah kaca tersebut. Nah, seperti ini nih, jadi nanti ada sebagian panas dari matahari ini akan terpantul-pantul di dalam rumah kaca ini. Ada juga yang nantinya dia akan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Nah, apa akibatnya dari terperangkapnya panas yang ada di dalam rumah kaca ini? Dengan terperangkapnya panas matahari di dalam rumah kaca, maka suhu di dalam ruang rumah kaca ini akan lebih panas dibandingkan lingkungan di sekitar. Nah, jadi jika berada pada musim yang dingin, tumbuhan yang berada di dalam rumah kaca akan memiliki suhu yang lebih stabil. Nah, seperti itu. Nah, lapisan rumah kaca sendiri yang ada di atmosfer itu bukan berasal dari lapisan kaca ya anak-anak. Nah, lapisan rumah kaca ini terdiri dari lapisan gas. Nah, kalau kita lihat pada gambar yang ada di sini ada matahari, kemudian ada panas matahari menuju ke bumi. Nah, lapisan rumah kaca ini digambarkan yang berupa lingkaran berwarna putih ini. Nah, gas-gas di sini akan mengelilingi bumi. Nah, panas matahari ini nanti akan sebagian dipantulkan kembali ke angkasa seperti ini, kemudian ada sebagian yang dipantulkan kembali di dalam bumi. Nah, seperti ini. Akibatnya suhu bumi akan lebih hangat. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar yang ketiga, panas matahari, kemudian ada panah yang berwarna kuning. Nah, ini tandanya panas matahari ini akan dipantulkan ke angkasa. Kemudian kalau kita perhatikan yang panah warna merah, ini adalah panas matahari yang tetap terperangkap di dalam lapisan rumah kaca. Nah, panas matahari yang terperangkap di dalam lapisan rumah kaca ini akan membuat suhu bumi stabil hangatnya. Oke anak-anak, perhatikan gambar yang sebelah kiri ini. Ini adalah bumi pada masa purba. Ternyata bumi pada masa purba itu seluruh permukaannya tertutup oleh es. Lama-kelamaan akan terbentuk gas di bagian atmosfer yang sudah kita sebut tadi namanya lapisan rumah kaca.
Lapisan rumah kaca ini akan memperangkap panas dari matahari sehingga suhu bumi akan lebih hangat dan lebih stabil tentunya. Suhu bumi yang semakin hangat ini akan membuat es di permukaan bumi ini akan mencair. Kemudian kita perhatikan gambar yang sebelah kanan. Ini adalah gambar bumi pada masa kini. Nah, bumi pada masa kini ini ada air laut yang jumlahnya lebih banyak daripada daratan. Nah, air laut ini merupakan hasil dari mencairnya es yang dahulunya menutupi permukaan bumi. Nah, pada zaman sekarang esnya hanya ada di bagian kutub saja. Ada Antartika dan ada Arktik. Antartika sendiri ini adalah kutub selatan, kemudian Arktik ini adalah kutub utara. Kalau kita perhatikan, ternyata di kutub selatan jumlah esnya jauh lebih besar dibandingkan kutub utara. Nah, ini. Jadi, apa fungsi lapisan rumah kaca bagi bumi? Ternyata lapisan rumah kaca ini sangat bermanfaat bagi bumi. Bumi yang awalnya ditutupi oleh es, lama-lama akan mencair, kemudian akan terbentuk daratan pada zaman sekarang. Nah, ini lapisan kaca penting untuk menghangatkan bumi, juga menjaga kestabilan suhu bumi. Dengan mencairnya es, maka akan muncul kehidupan yang beraneka ragam di permukaan bumi, sehingga keberlangsungan kehidupan bumi ini akan terjamin. Jadi, lapisan rumah kaca ini sangat bermanfaat bagi bumi. Apa saja komposisi gas penyusun lapisan rumah kaca? Nah, lapisan rumah kaca ini ternyata disusun oleh 3 jenis gas, yaitu CO2, N2O, dan CH4. CO2 ini biasa kita sebut karbon dioksida. N2O ini kita sebut dengan nitrogen oksida. Dan yang terakhir CH4 ini biasa kita dengar dengan sebutan metana. Nah, ketiga gas inilah yang akan membentuk lapisan rumah kaca sebagai penstabil suhu bumi. Ketiga zat tersebut ternyata merupakan hasil dari berbagai macam aktivitas manusia. Yang pertama, kita lihat gambar yang pojok kiri, ada deforestation. Ini artinya penebangan hutan secara liar. Kemudian penebangan hutan secara liar ini akan membuat kadar CO2 meningkat, apalagi jika hutan dibakar. Pembakaran tentunya akan menghasilkan gas karbon dioksida yang lebih banyak. Gas-gas karbon dioksida ini akan naik ke lapisan atmosfer. Kemudian gambar yang kedua ini ada semprotan, ada parfum dan lain sebagainya, ini yang mengandung gas CFC, klorofluorokarbon. Nah, ini gas CFC ini juga nantinya akan terbang naik ke permukaan atmosfer. Nah, gas CFC sendiri ini akan membuat lapisan ozon semakin menipis. Kemarin kita sudah membahas di bagian pencemaran udara. Lapisan ozon ini memiliki fungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebih. Nah, kalau CFC-nya nanti akan menipiskan lapisan ozon, maka nanti sinar ultraviolet yang masuk ke bumi akan semakin banyak. Kemudian ini gambar yang ketiga, ada asap dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, asap ini banyak mengandung gas karbon dioksida. Selanjutnya ada asap pabrik. Asap pabrik ini selain mengandung CO2 atau karbon dioksida, juga banyak mengandung nitrooksigen. Nah, dari berbagai macam aktivitas manusia yang sudah disebutkan ini akan membuat
gas-gas rumah kaca ini semakin banyak. Pada awalnya lapisan rumah kaca ini akan terbentuk tipis. Nah, karena kadar gas-gas rumah kaca ini meningkat jumlahnya, maka lapisan rumah kaca ini akan semakin tebal. Terus apa efek bagi bumi jika lapisan rumah kaca ini semakin tebal? Nah, meningkatnya lapisan atau menebalnya lapisan rumah kaca ini akan menyebabkan bumi semakin panas. Kenapa? Karena panas matahari yang terperangkap di dalam lapisan rumah kaca ini akan semakin banyak. Jadi awalnya lapisan rumah kaca ini sebagai penghangat penstabil suhu bumi, karena semakin tebal maka ini akan membuat bumi terasa panas. Bisa kita analogikan, pada siang hari kita memakai bajunya ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari suhu panas matahari. Tetapi kalau pada siang hari kita memakai jaket, nah kain baju dengan kain jaket tentunya lebih tebal kain jaket. Nah, apa yang akan kita rasakan? Tentunya ketika kita pada siang hari menggunakan jaket, kita akan terasa lebih panas dibandingkan ketika kita hanya menggunakan baju biasa. Nah, analogikanya seperti itu. Lapisan rumah kaca yang tipis akan memberikan manfaat yang baik bagi bumi, tetapi jika semakin tebal ini akan memberikan efek yang kurang baik bagi bumi. Nah, kita ke pembahasan yang kedua, pemanasan global. Pengertian pemanasan global itu sendiri adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Apa saja yang menyebabkan pemanasan global? Yang pertama, peningkatan gas CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Tadi sudah ada. Yang kedua, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang ketiga, deforestation atau penebangan liar yang diperparah dengan pembakaran hutan. Yang keempat, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon pada mesin pendingin. Nah, mesin pendingin ini sendiri contohnya ada kulkas dan AC mobil atau AC yang ada di ruangan. Kemudian yang terakhir, peningkatan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Mengapa penggunaan pupuk kimia yang berlebih bisa menyebabkan pemanasan global? Karena pupuk kimia itu banyak mengandung nitrogen. Nah, jika menggunakan pupuk kimia yang terlalu berlebihan, maka nanti nitrogen ini akan dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah yang banyak, sehingga gas-gas nitrogen ini akan menebalkan lapisan rumah kaca. Kemudian emisi metana tadi yang nomor 2 dari hewan, lahan pertanian, dan dasar laut Arktik ini, metana itu sebagian berasal dari kotoran hewan ternak. Jadi kalau berada di daerah peternakan, maka nanti hasil buangan metana ini akan semakin besar. Apa saja dampak pemanasan global? Dampak pemanasan global yang pertama adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini salah satunya disebabkan oleh gas CFC yang tadi sudah kita bahas. Gas CFC sendiri ini dihasilkan dari mesin-mesin pendingin seperti AC dan kulkas. Kemudian yang kedua tentunya temperatur bumi akan semakin panas. Yang ketiga ini ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini contohnya ada suatu negara yang mengalami kemarau panjang, sedangkan di negara lain mengalami musim hujan yang terus-menerus. Jika suatu negara ini mengalami kemarau yang panjang, ini akan menyebabkan stok air minum akan berkurang, kemudian kesulitan air, dan tentunya adalah gagal panen. Kemudian ketika suatu negara yang lain di daerah lain ini mengalami hujan yang terus-menerus,
maka ini akan menyebabkan gagal panen. Juga bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Keempat, mencairnya es di kutub. Nah, waktu SD kalian pernah mempelajari bahwa pemanasan global ini bisa menyebabkan es yang berada di kutub utara maupun kutub selatan ini mencair. Apa jadinya jika es yang ada di kutub utara dan selatan ini mencair? Nah, es yang mencair tentunya ini akan menambah volume air laut, sehingga volume permukaan air laut ini akan naik. Kemudian pulau-pulau yang tidak tinggi ini akan tenggelam. Kemudian di bagian kutub utara ini kan ada berbagai macam hewan kutub yang tinggal di sana. Contohnya ada beruang, kemudian ada penguin. Nah, tentunya hewan-hewan tersebut akan kehilangan habitatnya jika habitatnya yang awalnya dari es kemudian akan mencair. Nah, maka mereka akan kehilangan habitatnya. Selanjutnya ada hilangnya terumbu karang. Terumbu karang sendiri hanya bisa hidup pada suhu dasar laut yang telah ditentukan. Jika dasar laut ini mengalami peningkatan suhu, maka nanti terumbu karangnya akan mati. Selanjutnya ada kepunahan spesies. Ada spesies tertentu yang hanya bisa hidup pada suhu tertentu, maka ketika mengalami kenaikan suhu, spesies tertentu juga akan mengalami kepunahan. Kemudian yang selanjutnya ini erat kaitannya dengan perubahan iklim, yaitu gagal panen seperti yang sudah Bu Dania jelaskan tadi. Apa saja penanggulangan pemanasan global? Nah, penanggulangan pemanasan global bisa dengan yang pertama menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan sendiri sudah kalian pelajari di semester yang pertama. Energi terbarukan bisa berasal dari matahari, angin, air, pasang surut air laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada efisiensi bahan bakar kendaraan. Apa itu efisiensi? Efisiensi adalah penghematan. Jadi jika kalian mau pergi ke suatu tempat yang jaraknya dekat, silahkan gunakan cukup dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Nah, sepeda ataupun jalan kaki tentunya tidak harus menggunakan bahan bakar fosil. Selain itu juga bisa menyehatkan tubuh. Yang ketiga, mengurangi deforestation atau penebangan hutan secara liar. Kemudian yang keempat, pengurangan produk mengandung CFC. Dia tidak bisa mengurangi, maka bisa kita lakukan dengan cara efisiensi produk yang mengandung CFC. Contohnya ketika menggunakan AC, gunakan saat dibutuhkan saja, yaitu pada saat suhu yang panas. Jika suhu tidak panas, kita matikan AC. Kemudian yang terakhir, mendukung dan turut serta program penghijauan. Oke, selanjutnya ini ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini Bu Dania ambil dari buku paket IPA semester genap. Ini ada yang pertama, jelaskan pengertian efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang kedua, sebutkan gas-gas pemicu terjadinya pemanasan global. Gas-gas ini tentunya adalah gas penyusun lapisan rumah kaca. Yang ketiga ini ada pernyataan A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E ini diminta mengklasifikasikan yang merupakan penyebab pemanasan global. Kemudian soal nomor 4, dampak apakah yang ditimbulkan dari penggunaan AC dan lemari es? 5. Jelaskan sistem kerja gas rumah kaca. 6. Dampak jika tidak terdapat gas rumah kaca. 7. Dampak apabila kadar gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. 8. Atmosfer bumi mempunyai efek yang sama dengan rumah kaca, sehingga muncul istilah efek rumah kaca. Bumi memanas seperti rumah kaca, tetapi
tetapi tidak benar-benar rumah kaca. Jelaskan perbedaan sistem atmosfer bumi dengan rumah kaca. 9. Mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies? Terakhir, mengapa penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat memicu terjadinya pemanasan global? Nah, dari 10 soal ini sudah Bu Dania jelaskan di awal tadi. Jika kalian belum paham atau lupa, bisa diulang lagi. Sekian penjelasan dari Bu Dania untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.